100 hari pertama, ya. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Saya sebut presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kami meledak. Prabowo meledak, bajingan tolol. Dua kata ini bikin heboh. Semua langsung berpikir, apakah ini serangan ke Rocky Gerung? Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi ada yang lebih mengejutkan. Prabowo mengancam siapa bandel dan dablek akan saya tindak. Siapa yang bandel, siapa yang dablek, saya akan tindak. Lalu siapa yang dimaksud? Mungkinkah pengkritiknya seperti Rocky Gerung akan kena batunya? Atau kita subscribe channel ini. Stop framing, Dun Sana Kampar. Sebelum kita simpulkan, mari kita lihat dulu pidato Prabowo di Harlah NU yang viral ini, tanpa di-framing. Kepemimpinan keteladanan. Pemimpin harus berani memberi contoh, walaupun mungkin tidak populer. Pada saat itu, Gus Dur mungkin kurang populer dengan banyak orang, karena beliau berani. Sekarang pun, saudara-saudara, kita harus berani. Kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet merah putih, saya mengajak mereka. Kita harus berani, berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, Nahdlatul Ulama. Nah, sudah lihat sendiri, Prabowo memang menyebut ada yang bilang dia bajingan tolol. Tapi perhatikan, dia hanya tersenyum dan mengatakan, "Gak apa-apa, kami mengerti." Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Lalu setelah itu, nadanya berubah.
Nada suaranya meninggi. Tapi kepada siapa? Seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Sekarang mari kita lihat video Rocky Gerung yang kembali viral. Apakah benar ini yang membuat Prabowo naik pitam? Ada 37 kasus saya dilaporin. Jadi saya senang diundang oleh Unipma karena di sini saya jadi narasumber sebelum saya jadi narapidana. Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh. Seumur hidup bahkan. Yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi. Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya, sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Saya sebut Presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Begitulah kita harus secara tegas mengatakan bahwa yang saya ucapkan itu dibenarkan oleh pengadilan. Karena pengadilan mengatakan dalil Pak Rocky itu, dalil Saudara Rocky Gerung ada dalil akademis, dalil untuk mengkritik kebijakan itu. Itu dasarnya saya anggap bahwa Unipma ini adalah universitas pencari masalah, bahkan mengundang saya itu nyari-nyari masalah. Tapi saya percaya bahwa masalah memang harus dihadirkan supaya ada sesuatu yang dipertengkarkan. Memang tugas universitas adalah membuat masalah, bukan menyelesaikan masalah. Tugas pemerintah menyelesaikan masalah, tugas universitas membuat masalah. Modeling, waktu Anda nulis skripsi, tesis, disertasi, pertama Anda adalah permasalahan. Apa masalah yang hendak Anda uraikan? Buat dulu masalahnya, gambarkan itu di bab 1. Jadi sebetulnya saya balik lagi pada tema kita, polemik ketidakpastian sistem pendidikan ini. Ketidakpastian, bukankah itu semacam gugatan pada istana oleh kalian di bawah provokasi Pak Tarji? Polemik ketidakpastian, kita berpolemik karena ada masalah yang Anda ucapkan, Anda lakukan, itu menggugat sistem pendidikan kita. Sekarang coba kita lihat apa sebetulnya fondasi pendidikan kita yang tadi dipersoalkan oleh Profesor Tarji. Apa yang bisa menjadi roadmap, penuntun paradigma supaya kita bisa tiba pada perintah konstitusi, yaitu bangsa ini sudah dicerdaskan, fakir miskin sudah dipelihara. Sekarang kita lihat perbandingannya. Di Prancis, filosofi pendidikannya adalah human solidarity. Solidaritas itu ditanamkan sejak umur dini seorang anak mulai bisa bicara. Dan Dun Sanak, ini menarik. Video ini bukan baru-baru ini, tapi 8 bulan lalu. Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Saat Rocky mengatakan ini, Prabowo belum jadi presiden. Sekarang perhatikan baik-baik. Ini pernyataan Rocky di video yang sama. Yang saya ucapkan itu dibenarkan oleh pengadilan. Karena pengadilan mengatakan dalil Pak Rocky itu, dalil Saudara Rocky Gerung ada dalil akademis, dalil untuk mengkritik kebijakan. Itu dasarnya. Dengar baik-baik. Rocky menyebut ini sebagai kritik akademis, bukan hinaan personal. Jadi pengadilan membebaskan dia dari tuntutan hukum karena bilang Presiden Jokowi bajingan tolol. Tapi kalau bukan Rocky yang dimaksud Prabowo, lalu siapa? Saat keluar dari acara Harlah NU, setelah pidatonya, sebelum pergi, Presiden sempat menjelaskan kepada wartawan. Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Dun Sanak, dari 3 video ini, ada beberapa kesimpulan besar yang bisa kita ambil. Pertama, Prabowo menyebut bajingan tolol, tapi dia tidak marah ke Rocky, malah tersenyum dan mengatakan kami mengerti. Kedua, Rocky memang pernah menyebut Presiden 8 bajingan tolol, tapi saat itu Prabowo belum jadi presiden. Ketiga, pengadilan membebaskan Rocky karena kritik akademis, bukan makian tanpa dasar, atas ucapan serupa pada Presiden ke-7. Keempat, Prabowo justru mengancam bawahannya sendiri. Menteri-menteri yang tidak becus akan ditindak. Jadi yang harus takut bukan Rocky,
tapi para pejabat yang tidak becus bekerja. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan terkena dampaknya? Kita lihat saja nanti. Yang pasti, Prabowo sudah memberi sinyal. Saya akan singkirkan. Ya. Lebih jelas Dun lagi. Sanak, menurut kalian, siapa pejabat yang bakal kena dampak dari peringatan Prabowo ini? Apakah ada sinyal lain yang kita belum lihat? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita terus bisa membahas berita tanpa framing. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jangan mudah terjebak dalam permainan framing.